berdoa, saya akan berdoa, baru tantakan sharing firman Allah pagi hari ini, dan kita akan closing, baru kita akan berdoa terus bagi pekerjaan Tuhan yang ada. Bapak Ibu yang ada dimanapun berada, mari kita akan berdoa supaya pagi hari ini ada pesan Tuhan yang luar biasa kita terima. Di kondisi yang situasi yang tidak menentu, hanya firman Allah yang sanggup memberikan kepastian. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, kita akan berdoa. Terima kasih buat anugerah Tuhan, buat kebaikan Tuhan, buat kasih Tuhan pagi hari ini dalam program yang sederhana. Tapi kami tahu kami punya Tuhan yang luar biasa, yang sanggup memberikan kekuatan kami, memberikan satu kepastian bagi para pemirsa, bagi kami yang menonton secara langsung maupun yang kembali menonton secara ulangan, yang maupun kami akan share di YouTube. Tuhan, kami rindu lewat program ini, lewat kebenaran hari ini, ada kekuatan yang baru. Urapi hamba-Mu Tante Reni yang ada, urapi jaringan yang kami pakai, dan sekali lagi semua untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saya serahkan kepada Tante Reni firman Allah untuk berbagi bagi para pemirsa di pagi hari ini. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita jumpa lagi bersama dengan Tuhan untuk menikmati kasih dan anugerah Tuhan. Puji Tuhan, kesempatan yang diberikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita. Adapun kebenaran firman Allah yang dapat kita simak, dapat kita renungkan pada pagi yang diberkati Tuhan, saya angkat di dalam Roma 12 ayat 12. Dalam nama Yesus kami membacakannya. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Haleluya. Kebenaran firman saya beri judul, tetap tegar di masa sukar. Amin. Tetap kuat iman di masa sukar. Saudara-saudara di dalam kasih Kristus, tidak ada manusia yang ingin hidup dalam kesukaran. Karena kesukaran tidaklah menyenangkan. Betul. Tapi kesukaran itu bisa datang kapan saja, melalui siapa saja. Haleluya. Semua kita tidak menyangka ketika kita meninggalkan tahun 2020, kita melihat ke belakang sejenak, sejak bulan Februari pertengahan, Februari tahun 2020, bulan kedua ini kita alami situasi yang sangat sukar. Tiba-tiba virus corona, COVID-19, menyebar ke seluruh dunia, sampai ke Indonesia, sampai di tempat kita berada. Membuat hidup manusia dalam kesukaran. COVID-19, pandemi, memberikan dampak seluruh aspek kehidupan kita, di mana kita mendapatkan kesukaran, kesusahan, ketakutan, roh kebimbangan muncul dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, sementara kita orang percaya harus memandang, sedang memandang kesukaran yang ada, itu merupakan sebagai proses pembelajaran dalam hidup kita. Amin. Satu proses kesukaran yang diperhadapkan kepada kita merupakan satu pembelajaran dalam hidup kita. Mari kita, saudara-saudara, kita lihat firman Allah. Firman Allah ini adalah jalan terang dalam hidup kita, dan jawaban pasti di dalam kebenaran firman Allah. Kita lihat firman Allah. Pertama, apa yang kita lakukan supaya kita tetap tegar hadapi kesukaran, hadapi situasi yang sedang melanda kita sampai bulan Februari yang kita ada sekarang. Pertengahan bulan Februari, sudah 1 tahun persis kita alami ini kesukaran. Mari kita lihat firman Allah. Pertama, menguatkan hati. Menguatkan hati. Efesus 6 ayat 10 katakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Amin. Di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Hendaklah kamu kuat.
di dalam Tuhan, Yes. di dalam kekuatan kuasanya. Hati adalah Amin. pusat kehidupan. Yes. Kalau hati ini lemah, membuat segala sesuatu jadi goyah. Hati lemah, semua jadi goyah. Ibarat pohon yang tidak kuat akarnya, maka pohon itu akan tumbang ketika disambar, diterpa angin keras. Begitu hati kita. Sama halnya dengan hati kita. Harus kuat. Tidak kuat kita menghadapi kesukaran. Hati pusat kehidupan. Firman Allah, dan jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Dari sana terpancar kehidupan. Mau hidup imanmu, mau bertumbuh imanmu, mau kuat imanmu, isi hati ini dengan firman. Jaga hati ini dengan firman. Haleluya. Sebab itu kita lihat Daud. Kita lihat Daud menguatkan hatinya. Ketika orang Israel akan melempari dia dengan batu, apa yang terjadi? Daud dalam keadaan terjepit. Daud menangis. Ketika ia tiba di Siklag, Amalek telah membakar kota. Amalek telah membakar kota. Orang-orang Daud ditawan. Istrinya, anak-anaknya, semua tidak ada. Sudah ditawan. Saat terjepit, Daud menangis, Daud terjepit. Dalam kesukaran Daud, dia menguatkan kepercayaannya. Haleluya. Dan dia bertanya kepada Tuhan. 1 Samuel 30 ayat 6. Dalam keadaan terjepit, dalam menghadapi kesukaran, dia datang bertanya kepada Tuhan. Dia kuatkan kepercayaan. Siapa iman? Siapa kamu datang kepada Tuhan? Cari Tuhan. Kesukaran apa yang diperhadapkan kepada kita? Cari Tuhan. Bertanya kepada Tuhan. Berdoa. Beribadah kepada Tuhan. Dan lakukan perintahnya. Yes. Datang cari Tuhan. Mau alami kemenangan kembali. Mau alami kemenangan dalam hadapi kesukaran. Kita lihat Daud. Apa yang terjadi. Daud alami kemenangan. Semua kembali. Anak-anaknya, istrinya, orang tawanan kembali kepada Daud. Yes. Tidak ada yang hilang. Dia alami pertolongan. Dalam keadaan terjepit, kita alami kesukaran. Sedang dilanda kesukaran, saudara. Mari kita kuatkan hati kita. Yes. Kuatkan kepercayaan kita. Siapa yang kita percaya? Siapa yang kita imani dalam kehidupan ini? Kuatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Amen. Hidup beribadah kepada Tuhan. Buat mezbah ibadah kepada Tuhan. Maka kita akan melihat virus-virus jahat. Virus corona. Virus yang mematikan. Tuhan lalukan. Tuhan akan bela kita. Tuhan akan tolong. Yes. Jadi kuatkan hati. Kuatkan kepercayaan. Amen. Cari Tuhan. Yes. Beribadah. Berdoa. Memuji Tuhan. Buat mezbah. Dan satu hal. Lakukan perintah Tuhan. Jangan tinggalkan, abaikan apa yang Tuhan katakan kita lakukan. Saudara lupa bawa persembahan, saudara lupa. Saudara lupa kembalikan milik Tuhan. Saudara lupa korban tetangan. Jangan sekali-kali lupakan itu. Dalam keadaan apa ketika kamu memberi, Tuhan memberi. Kamu meminta, Tuhan berikan. Yes. Kamu terjepit, kamu dalam kesesakan, Tuhan lupakan. Ketika kamu melekat dengan Tuhan. Ada hubungan intim dengan Tuhan. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan. Haleluya. Poin kedua, supaya kita kuat, tegar di dalam Tuhan, hadapi kesukaran, apa yang telah miliki pengharapan. Haleluya. Habakkuk 3 ayat 17-18.
dalam kesukaran hidup, tetap bersuka cita di dalam. Amin. Yes. Tetap bersuka cita. Tuhan adalah juru selamat yang membawa kekuatan, yang membawa pertolongan, yang mengadakan mujizat bagi orang yang hidup, imannya hidup. Mujizat pasti engkau alami. Pertolongan pasti kita dapat. Ketika kita memiliki pengharapan kepada siapa? Yang kita percaya kepada Tuhan. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan kita. Kita harus percaya. Miliki pengharapan di dalam Tuhan. Firman itulah yang membawa kita kekuatan. Injil membawakan kita keselamatan. Firman Allah itu adalah kekuatan Allah. Tidak salah kita mendengar firman. Tidak salah kita melakukan. Tidak salah kita memberitakan firman. Karena tidak salah saudara mendengar dan menerima firman ini. Makan firman ini. Simpan di hatimu. Lakukan firman. Itu membawa kekuatan bagi kita. Injil yang dapat menyelamatkan kita. Amin. Roma 1 ayat 17. Miliki kekuatan. Miliki Injil. Miliki pengharapan. Haleluya. Survei medis menunjukkan bahwa orang yang memiliki pengharapan, maka umurnya lebih panjang dari orang yang tidak memiliki pengharapan. Ini medis yang mengatakan, karena ketika mereka merawat pasien, saya percaya Tuhan menolong, saya percaya Tuhan menyembuhkan, saya percaya Tuhan memakai para dokter. Yes, haleluya. Harapan kepada Tuhan. Situasi apapun yang kita hadapi, miliki pengharapan. Jangan sekali-kali putus asa. Jangan sekali-kali putus asa menghadapi kesukaran di depan kita. Haleluya. Sebab ada pengharapan yang memampukan kita untuk dapat bertahan hidup. Dunia sekarang dalam sekarat. Semua manusia mengutamakan bagaimana memperjuangkan hidup. Hidup yang bagaimana yang kita perjuangkan? Hidup di dalam Tuhan. Imun memang orang kasih kuat. Berjuang makan sesuai dengan kebutuhan tubuh. Tapi iman lebih dahulu. Kepercayaan kepada Tuhan. Haleluya. Paulus menegaskan bahwa pengharapan tidak mengecewakan. Yes. Karena kasih Allah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Roma 5 ayat 5. Kasih Tuhan yang sudah Dia curahkan di dalam hati kita. Yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dikaruniakan kepada kita. Diberikan kepada kita. Miliki pengharapan kepada Tuhan. Miliki pengharapan kepada Tuhan. Mendatangkan kemenangan. Menang dari hadapi pergumulan. Menang hadapi pergumulan. Menang hadapi kesukaran. Miliki pengharapan. Poin ketiga dan poin terakhir. Untuk tetap kuat, tegar, semangat melayani Tuhan, semangat iring Tuhan, semangat melakukan kehendak Tuhan. Mengucap syukur. Mengucap syukur. Poin terakhir. Mengucap syukur kepada siapa? Kepada Tuhan, pemilik hidup. Memberi hidup. Memberi kesempatan. Memberi hikmat untuk jalankan kebenaran firman. Firman Allah katakan Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu, apa yang menjadi keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan serta dengan mengucap syukur. Jadi mengucap syukur itu identik beribadah. Oh, mau syukuri hidup ini, syukuri pagi ini, mau beribadah kepada Tuhan, cari Tuhan, prioritaskan Tuhan. Beribadah harus ada rasa sukacita. Harus ada rasa sukacita untuk menghampiri Allah. Haleluya. Lewat apa? Puji-pujian. Lewat
doa, lewat permohonan. Ada rasa sukacita. Firman Allah dalam 1 Korintus 5 ayat 16, 17, ayat dan 18. Bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa. Haleluya. Amin. Mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itu yang dikehendaki Tuhan di dalam Yesus Kristus. Ada rasa sukacita menghampiri. Haleluya. Ada rasa sukacita melayani pekerjaan. Haleluya. Ada rasa sukacita memberitakan firman Allah. Amin. Dan mendengar firman serta sudah merenungkan firman masuk di dalam hati. Buka hati, isi dengan firman. Lakukan itu firman Allah. Haleluya. Kesimpulan firman Allah. Kesimpulan perenungan kita. Mau tetap tegar kuat kepada Tuhan, kuatkan kepercayaan. Amin. Kuatkan kepercayaanmu. Kepada siapa? Kepada Tuhan. Mendapat kemenangan. Ada kemenangan. Mau menang? Kuatkan kepercayaan. Kedua, miliki pengharapan kepada Tuhan. Tidak pernah mengecewakan. Berpengharapan kepada tidak akan mengecewakan. Dan poin terakhir, tetap mengucap syukur. Ada sukacita beribadah. Ada sukacita kepada Tuhan. Mau beribadah, mau mendengar firman, mau buka hati, mau berdoa, mau memuji-muji Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Oh, puji Tuhan. Tante, pagi hari ini saya terima berkat yang luar biasa. Saya percaya para pemirsa, memang ada banyak hal yang membuat orang patah semangat. Ada banyak orang jadi depresi dengan keadaan hari-hari ini, Tante. Bukan hanya soal COVID, bukan soal, tapi pengaruh ekonomi ketika kami turun di jalan. Jadi, dampak dari itu. Tapi hari ini Bapak Ibu, kita punya firman. Saya katakan bahwa hari ini kita terima kekuatan. Ya, kita harus percaya bahwa saya katakan tidak kebetulan pagi hari ini Ibu Gembala, Tante Reni menyampaikan firman Allah. Tadi saya sampaikan di Languan Cagampang. Ya, saya firman Allah sepertinya sama, bahwa kepercayaan kita harus percaya dengan Tuhan. Tuhan itu baik, tempat pengungsian. Kenapa kita mengungsi kepada Tuhan? Karena kita percaya, kita punya pengharapan. Ya, saya percaya pagi hari ini Bapak Ibu, bukan kebetulan pagi hari ini firman Allah meyakinkan kita untuk percaya, untuk kita punya pengharapan kepada Yesus, dan kita terus. Tante boleh masuk dalam pertanyaan, 1-2 pertanyaan ya? Boleh ya? Tante punya enggak pengalaman ya? Saya pikir saya sempat dulu masih ada Om Yopi ya, pernah ikut, dan saya tahu gereja GPD Pusat Languan adalah ya kurang lebih 92 tahun ya Tante ya. 92 tahun ya, atau 93 tahun? Bulan Maret 92 tahun. 92 tahun, dan saya ingat waktu dulu saya dari Wolewangkok datang pernah ikut doa semalam suntuk ya. Luar biasa Tuhan bekerja, dan saya percaya berkat doa-doa di situ sehingga saya terpanggil pun menjadi hamba Tuhan. Tante boleh enggak sedikit bagaimana untuk hari-hari ini situasi yang ada untuk meyakinkan umat Tuhan untuk mereka tetap percaya, karena ada banyak hal hari-hari ini membuat orang bimbang, Tante. Bisa enggak untuk meyakinkan jemaat Tuhan hari-hari ini? Ada banyak orang bilang, aduh bagaimana dengan keadaan, tapi 3 poin hari ini, tapi saya berharap ada kesaksian Tante di tahun 2000 dengan sejak COVID ya, COVID-19 hampir setahun ya. Ada orang berkata jangan nyanyi selamat ulang tahun COVID ya. Ya, karena sudah setahun selamat ulang tahun supaya enggak umur panjang katanya. Tapi saya percaya semua seizin Tuhan. Tapi ada pengalaman enggak Tante selama setahun ini ketika dalam COVID ini? Pengalaman banyak sekali. Banyak. Pertama saya yang diuji. Pertama live streaming, ditutup gereja, saya live streaming. Sepanjang malam dalam persiapan iblis goda saya. Karena yang saya mau kasih ini, patahkan ini COVID. Usir ini COVID. Pagari ini COVID dengan kuasa darah Yesus. Kuat ini apa? Tubuh iman kita kasih kuat. Saya
tidak tidur semalam, digoda oleh iblis, saudara. Ini persaksian. Oke, sepertinya terputus. Tapi pagi hari ini kita akan terima berkat Tuhan. Sekali lagi, ada jaringan yang terputus. Sekali lagi pagi hari ini kita masih menunggu Tante Reni. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari-hari ini banyak orang mengalami depresi. Ada banyak orang merasa takut dengan keadaan yang terjadi hari-hari ini. Tapi ketika kita percaya dengan Tuhan kita, kalau kemarin Tuhan tolong Pastor Steve Komendong maupun tadi malam, hari ini saya percaya kita dengar kesaksian Tante Reni bahwa kita percaya kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Boleh Tante? Amin. Pertama di COVID-19 ini, live streaming saya kasih. Sebelum mulai ada beberapa hadir, cuma 3-4 orang. Nggak boleh kan banyak. Saya bilang, saya tidak tidur semalam. Saya berkelahi dengan setan. Dia tidak mau kasih kesempatan, saya mau umbar ambir dia. Mau corak, mau kasih bongkar dia punya hal-hal dia punya. Mau mengambil umat-umat percaya. Mau melemahkan umat percaya. Saya kasih firman. Saya katakan, saya tadi malam bergumul. Doakan saya kasih. Mereka bilang, Tante sementara khotbah keringat. Iya, saya berhadapan dengan iblis. Tapi selesai, saya biasa makan, biasa saya katakan, saya tadi malam, saya tak saksikan. Hilang, sudah. Malamnya saya tidur, sudah. Malamnya saya tidur. Saya katakan kepada Aaron, Mami sudah mau tidur. Biasa, berdoa, tidur. Saya baru mau tertidur, dia tangkap saya. Iblis datang tangkap kembali. Dia marah. Saya galau. Tapi hati saya tidak hilang dengan Tuhan. Oh Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya. Tuhan, Aaron datang. Dari kamar, dia cari saya. Dia bilang, kenapa Mami? Dia goyang saya, lihat-lihat, saya lihat galau saya. Iblis kuasai, gelap mata, kesempatan dia gelapkan. Dia langsung telepon pelayan-pelayan. Pelayan datang, mereka serbu. Mereka doakan saya. Langsung saya sembuh, saya sadar. Keringat basah. Basah keringat, padahal ternyata sakit. Keringat 3 kali mereka tukarkan pakaian saya. Dalam mereka berdoa. Setelah saya bangkit, bangun, bercerita biasa. Hilang. Bangun pagi, hilang. Sudah saya hadapi pekerjaan. Itu pertama. Saya selamat dari tangkapan. Karena mereka pikir, ambil dulu ini. Mereka punya gembala. Jemaat beberapa yang dapat COVID, saya doakan. Tidak COVID. Minta Tuhan tolong. Doakan, saya doakan. Saya doakan, sudah masuk rumah saya doakan terus dengan lewat HP. Saya doakan, pulang dengan selamat. Tapi mereka datang bersaksi, Amen. Saya sudah COVID. Selamat. Jadi semua jemaat sampai hari ini selamat dari COVID. Ada banyak dapat. Dan gereja tidak ditutup karena COVID. Kedua, saya Natal. Menghadapi Natal, saudara. Khotbah biasa, saya berumpat-umpat. Saya kalau kerjakan pekerjaan seperti ini, saya bicara kuat. Bagaimana kekuatan Tuhan kasih, saya lepaskan semua. Amin. Yes. Sudah Hallelujah. Saya doa berkat jalankan biasa. Tinggal satu kalimat saya bicara kalimat itu, saya sudah telor. Kesaksian mereka yang satu pendeta, satu jemaat lari cepat sama saya dekat, dia bilang, saya lari datang di belakang gembala. Di belakang sudah siap. Kok Tante setelor? Saya amen, sudah merubuh. Kayak kita lihat Bapak bola. Tapi saya amin, saya rubuh. Mereka saudaraku. Mereka saudara kita. Mereka pegang saya. Mereka mundurkan satu langkah. Orang kasih kursi. Kita bilang, naik pendeta-pendeta, bantu. Langsung doakan saya. Mereka amin, saya berdiri, saya bilang, sudah, bawa aja di pastori. Sudah saya. Tapi sudah galau, habis. Emang ditangkap iblis, galau. Bawa ke pastori. Mereka berdoa kembali. Kita mendoakan. Selesai berdoa, tukar pakaian basah. Selesai saya keluar berdoa. Saya keluar. Saya sudah tukar baju, saya semua pergi di acara ulang tahun, sudah menunggu saya. Tapi mereka sudah sebarkan Tante sejatuh di gereja. Mereka sudah sebarkan, mereka tahu sudah roboh, sudah doakan di mimbar. Mereka tidak tahu sudah langsung sembuh, instan langsung sembuh. Mereka lagi sibuk bercerita di ulang tahun, saya sudah muncul. Mari kita berdiri, dengar khotbah. Saya terus khotbah, saya terus makan bersama, pulang saudara. Masih heboh dunia, orang Languan, Tante Sorubu di mimbar. Sudah Tante Sorubu di mimbar. Besoknya saya harus melayani pemakaman. Saya muncul lagi, mereka kaget. Saya khotbah 15 menit. Oh, dia bilang kok gembala ada ini.
Kamu lihat sobat? Jadi saya Haleluya. lihat ini dia masalah terus menerus saya alami, tapi Tuhan bermujizat karena saya kasih kuat ini Yes. hati kepada Tuhan, Yes. tetap kepada Tuhan. Menghadapi COVID, Haleluya. saya arahkan jemaat cari ibadah. Saya bertemu dengan Yes. pemerintah. Saya tidak mau tutup. Saya tidak mau tutup gereja. Saya tutup depan, tapi samping jemaat harus hadir. Saya beri 2 sesi. Jadi mereka katakan cuma pelayan. Iya, saya mau katakan pelayan masuk, kurang masuk hampir. Gereja setengah, karena gereja saya besar. Jadi mau bilang sedikit, ya banyak juga masuk. Jalan terus saya kasih kuat jemaat. Beribadah kepada Tuhan. Semua kebutuhan jasmani rohani Tuhan akan berikan. Dan penyakit dilalukan. Ini yang jadi masalah kita. Yes. Makan minum kita harus cari. Penyakit kita harus tinggalkan. Kita harus usir. Cuma beribadah. Mereka tetap beribadah. Kuat jemaat. Amin. Sementara gereja Yes. tutup cuma hadir 10 orang. Gereja GPD Ilanguan hadir terus sampai hari ini 2 sesi. Mereka tetap datang ibadah. Tidak ada rasa khawatir. Karena mereka tahu dalam ibadah Tuhan menolong, membuka jalan. Mereka berusaha diberkati. Bahkan penyakit semua Tuhan sembuhkan. Tuhan memberkati. Wow, luar biasa. Jadi pagi hari ini Bapak Ibu, kita melihat betapa walaupun dalam kondisi COVID-19, kita memang iblis sedang pun banyak cara dia tahu dengan kondisi hari-hari ini dia punya cara. Karena kita tahu Yohanes 10 ayat 10, iblis punya adalah untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan iman kita. Dan hari-hari ini banyak orang ya. Tapi saya percaya pagi hari ini kita dengar kesaksian yang hidup. Ya, bagaimana ketika kita memang hari-hari ini peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi dengan roh-roh. Iblis tahu waktunya sudah singkat, sehingga dia ingin melemahkan hamba-hamba Tuhan, dia ingin melemahkan anak-anak Tuhan. Tapi saya percaya Tante Reni bisa ada pagi hari ini bisa berkata Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Kalau kita, haleluya, Tuhan kita Tuhan yang luar biasa, dan kita dengar kesaksian yang hidup yang di atas mimbar sempat ya, tapi saya percaya masih ada banyak pekerjaan yang harus dikerjakan oleh Tante Reni untuk GPD Ilangun Kota. Sekali lagi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, hari-hari ini membuat banyak orang bisa depresi, membuat orang takut. Tapi pagi hari ini firman Allah datang buat saya dan saya. Percaya dengan Tuhanmu, yakinlah Tuhanmu masih ada. Kuasa Tuhan, kuasa Pantekosta itu masih ada. Kuasa Yesus masih ada. Dia tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dan kita membuktikan Tante Reni ada. Ya, orang sudah mulai di Manado, di Langon so pasti bercerita, aduh tuh Ibu Gembala Langon Kota Sonala, begini Sosaki. Tapi beliau hadir dengan kekuatan Tuhan, dengan mengucap syukur, dengan pengharapan, hadir di acara ulang tahun, hadir di acara orang meninggal karena kuasa Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, pagi hari ini sebelum Tante Reni akan statement mengajak umat-umat Tuhan di hari-hari ini, saya mengajak saudara 3 poin hari ini jadikan jadi rema dalam hidupmu. Cuma Tuhan yang harus kita percaya. Kepada siapa? Kedudukan saya katakan seorang tadi, saya baca artikel tadi, seorang yang seorang pemilik bank, Antonius, dia seorang miliarder. Ketika dia ada dia miliarder di Portugal, dia ke Italia, akhir dia mati karena COVID. Anaknya punya status, kekayaan, hartanya dia tidak bisa lihat papanya. Artinya kekayaan tidak bisa menjamin saudara. Hari ini firman Allah sudah memberi jaminan bagi engkau. Untuk engkau kuat di hari-hari ini. Masalah bisa datang, tapi kuasa Tuhan tidak pernah jauh bagi orang percaya. Boleh statement terakhir di pagi hari ini Tante? Apa? Statement terakhir Tante untuk mengajak hamba-hamba Tuhan atau anak-anak Tuhan hari-hari ini. Ajakan saya. Kita percaya kepada Tuhan yang memberi hidup, memberi kesempatan, gunakan kesempatan. Iring Tuhan sungguh-sungguh, lakukan kebenaran sesuai dengan talenta karunia panggilan Tuhan. Kerjakan sungguh-sungguh. Sebab Tuhan melihat ke dalam hati kita. Hati yang Tuhan lihat. Bukan kehebatan berbicara. Hati kepada Tuhan. Tunduk kepada Tuhan.
bersandar kepada Tuhan, Yes. Tuhan Yes. akan jaga dan bela. Tetap beribadah, tetap lakukan Amen. kebenaran, Yes. kasihi Tuhan dan kasihi sesama manusia. Maju terus Amen. bersama Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saya percaya closing hari ini membuat kita tetap yakin Tuhan tidak pernah berubah. Tentu kita akan berdoa seperti biasa, berdoa bagi para pemirsa maupun kondisi hari-hari ini. Bagi gereja kita akan genap 100 tahun, kita akan berdoa maupun bangsa kita. Biarlah Tuhan menolong. Kalau kita tidak tahu apa yang menjadi pergumulan dari para pemirsa, tapi saya percaya lewat doa kita pagi hari ini, Tuhan jadi jawaban. Saya serahkan kepada Tante Reni untuk berdoa pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Haleluya. dipuji, Tuhan Amin, dimuliakan, Tuhan diagung-agungkan. Kepada Tuhan kami persembahkan syukur, terima kasih. Setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Kami ada di masa sukar ya Tuhan. Tapi kami tetap percaya dan yakin apa yang terjadi di atas permukaan bumi ini, semua ada seizin Tuhan. Membuat kami menyadari hidup ini ada di dalam tangan Tuhan. Tetap kami setia sampai akhir hidup. Supaya kami tetap menanti-nantikan Tuhan. Yang setia akan diselamatkan. Sampai akhir hidup akan diselamatkan oleh Tuhan. Ketika Tuhan datang kali yang kedua, Tuhan akan menjemput kami, orang-orang yang sungguh-sungguh beribadah dan percaya kepada Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan, umat-umat-Mu, gereja Tuhan di akhir zaman ini. Tuhan kami bawa ke dalam tangan-Mu. Tuhan pegang gereja yang Tuhan sudah dirikan. Orang-orang percaya, tetap takut akan Tuhan. Pegang kebenaran firman Allah, melakukan firman Allah, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Pemerintah kami dari tingkat pusat sampai ke tingkat desa, hikmati dengan hikmat dari surga. Tuhan yang mempercayakan kepada mereka untuk mengatur dunia ini, mengatur bangsa kami, biar mereka Tuhan menjalankan takut akan Tuhan. Dan melakukan sesuai kehendak Tuhan. Membawa orang-orang percaya mengenal akan Tuhan. Percaya dan bertobat untuk mereka terima juru selamat. Terima kasih Tuhan, hamba-hamba Tuhan Kau panggil untuk melayani. Untuk mereka berani beritakan Injil. Dengan dikuasai oleh kuasa Roh Kudus, kami mampu memberitakan firman, kebenaran, dan keselamatan. Berkati siaran suka-suka. Berkati hamba-Mu yang Tuhan mengatur acara ini. Bapak Ardil Semasi dan staf Tuhan, Engkau tolong. Hikmati kami dengan hikmat dari surga. Bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Covid kami putuskan dalam nama Yesus. Kami tetap mengandalkan Tuhan. Menghormati pemerintah, menjalankan 3M. Tapi kami percaya firman Allah yang membungkus. Terpuji-pujilah nama-Mu. Ampuni dosa salah kami. Kami berdoa mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, haleluya Bapak Ibu. Kita ada di ujung acara ini. Sekali lagi terima kasih buat Tante Reni. Di pagi hari ini sudah berbagi buat kebenaran firman Allah. Saya percaya Tuhan terus pakai dengan luar biasa. Salam buat anak-anak jemaat Tuhan GPD Langon Kota Aron yang ada. Seorang anak muda yang luar biasa. Haleluya. Tuhan berkati. Selamat pagi Tante. Puji Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita ada di ujung acara program Suka-Sukamu Tuhan. Ini ada terima kasih buat teman-teman yang selalu menonton program ini. Ada Ibu Desi Deborah Sanger. Tuhan berkati. Ibu Eka Londa. Terima kasih. Pak Daud Manoa, visi dan misi terbaik. Visi adalah sesuatu yang akan diwujudkan, misi sesuatu yang harus dilaksanakan. Amin. Jadi kami punya visi adalah menceritakan kasih Tuhan kepada mereka yang membutuhkan. Dengan misi kami adalah lewat program ini dapat menjadi berkat, orang dapat mengenal Tuhan. Jadi Bapak Ibu, apa yang kami kerjakan hari-hari ini, selain kami kerjakan, kami turun di jalan dan ketika saya ketemu dengan Bapak Ibu boleh lihat,
video-video ketika saya ketemu dengan pemulung, ketika kita ketemu dengan orang-orang di jalan. Satu tujuan adalah Yesus harus ditinggikan. Dan kita pun kemarin ke Manado, dalam gempa di Manado kita lakukan ketika ke Mamuju. Artinya satu tujuan adalah Tuhan yang dimuliakan. Kita kuat seperti firman Allah. Kita percaya bahwa kalau program Suka-Sukamu Tuhan hampir 1 tahun tetap berjalan di kondisi hari-hari ini, kami tetap bergerak dengan keterbatasan yang ada, tapi saya percaya Tuhan tidak pernah terbatas. Saya menyapa teman-teman yang selalu pagi hari ini, yang ada GPD El Zadai, ada ya Bapak John Wokas, Rafael Woruntu, Aaron Pangalila, Reinhard, Ibu Eka Londa, ada Ibu Helda, Bapak Dedi, Jimmy Pele, Esther, Tante Gio yang ada dari Amerika, Ibu Lani, Tuhan berkati, Ibu Selvi, teman-teman yang lain ada yang pada pagi hari ini yang terus menonton program hari ini. Kita akan akhiri program pada pagi hari ini. Ya, doakanlah program ini untuk kami dapat menjadi berkat dimanapun kami berada. Dengan tujuan kami adalah menceritakan kasih Tuhan. Terima kasih buat tim doa yang ada, terus berdoa. Ya, istri, anak, dan keluarga Pak Silas Sitorus dengan teman-teman yang ada, yang terus mendukung program ini untuk dapat menjadi berkat. Sekali lagi, saudara, sebentar malam kita adakan program Suka-Sukamu Tuhan. Sebentar malam jam 8 waktu Jakarta, dan sebentar setelah siang ini kami akan turun ke jalan. Dengan apa yang bisa kami lakukan, satu hal yang kami lakukan adalah supaya di kondisi hari-hari ini kita dapat menceritakan kasih Tuhan. Dengan keterbatasan kita, tapi Tuhan kita tidak pernah terbatas. Dengan motivasi kita lakukan untuk Tuhan. Tante Magdalena, Tuhan berkati. Wow, ada banyak ya teman-teman yang terus mendukung program ini. Dengan keterbatasan, sekali lagi, dukung terus program ini. Sebentar malam kita akan ada Bapak Pendeta Poli dari Depok yang menjadi narasumber, dan besok hari kita akan ada Ibu Eva ya yang akan menjadi narasumber kita dari Jakarta, dan malamnya kita akan ada Bapak Pendeta Dr. Ronald Musu dari Jakarta. Jadi, dan jangan lupa tanggal 16 Februari kita akan ada acara program Suka-Sukamu Tuhan ada di Zoom meeting. Bapak Ibu yang rindu, karena kita hanya terbatas, yang rindu ada bersama di Zoom meeting, saudara bisa inbox ke saya untuk kami bisa kirim link pada harinya untuk bisa join dalam program Suka-Sukamu Tuhan dengan tema keluarga Kristen, dengan pembicara adalah Bapak Pendeta Samuel Saga. Sekali lagi, terima kasih buat teman-teman yang saya tidak dapat sebut satu persatu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah berdonasi di Manado maupun Mamuju, maupun ada teman-teman yang berdonasi untuk terus mendukung program ya Suka-Sukamu Tuhan ya dengan tim kami yang ada, karena kami mau lakukan semuanya untuk Tuhan. Saya percaya Tuhan tidak pernah salah dan Tuhan terus memberkati. Bersama saya, Pastor Aldi masih ada, masih hidup, masih bergerak, dan masih menjadi berkat. Sampai jumpa sebentar malam, dan sampai jumpa dalam program ketika kami ada di jalan. Haleluya. Yesus mengasihi engkau, dan Tuhan memberkati setiap korban dan tantangan saudara, dukungan doa saudara dalam program yang sederhana, tapi Yesus yang luar biasa. Haleluya. Amin.